Raja Rauh di Dugem Sehat. Duduk ngobrol, enjoy membahas kesehatan. Pada sesi ini kita membahas apa sih? Tentunya kita akan mengobrol bersama dokter spesialis, terutama spesialis paru, yaitu bersama Dr. M. Yunus. Halo dokter. Baik dok, boleh dokter ceritakan sedikit terkait dengan PPOK dan bagaimana penyebab dari penyakit tersebut? Penyakit PPOK itu salah satu jenis penyakit pada paru. Itu singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Dalam bahasa asingnya disebut COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Penyakit ini itu terjadi akibat iritasi pada saluran napas. Nanti akan menyebabkan suatu proses peradangan atau inflamasi yang nanti akan menjadi radang kronis. Nah, iritasi itu tentunya disebabkan oleh bahan-bahan yang terhisap atau terinhalasi yang sifatnya iritatif. Itu nanti akan menyebabkan yang gejala-gejalanya yaitu sesak napas, batuk kronis. Nah, ini yang gejala-gejala yang paling menonjol. Beda dengan asma. Kalau asma itu dasarnya bukan iritasinya, tapi dia dasarnya karena dia punya alergi. Biasanya kalau asma itu muncul sejak dini, sejak masih muda. Tapi kalau PPOK karena dia penyebabnya adalah iritasi, dia akan muncul setelah dia cukup lama terpajan atau terpapar oleh bahan-bahan yang terinhalasi, terhirup, yang akan mengiritasi. Contohnya asap, terutama yang sering kita jumpai adalah akibat asap rokok. Bisa juga asap dari asap yang ada di rumah tangga, misalnya kalau dulu sering terjadi pada orang yang masak dengan menggunakan kayu bakar. Zaman sekarang juga masih sering kita dapati pada orang-orang yang berdagang dengan cara dibakar, itu yang asapnya sampai terhirup cukup lama, atau di tempat-tempat yang banyak asap di situ atau banyak bahan-bahan polutan, bahan-bahan polusi di situ yang nanti bisa mengiritasi. Nah, bedanya dengan asma juga, pada asma itu karena alergi. Nah, itu kalau dia tidak terpajan oleh bahan-bahan alergi, dia kalau itu masih sifatnya belum terlalu lama prosesnya, belum menjadi kronis, itu biasanya saat tidak serangan sesak napas, dia akan gejalanya akan bisa hilang sempurna. Tapi kalau PPOK karena dia itu radangnya itu sampai terjadi proses namanya iritasi dan merusak saluran napas, maka dia kalau saat dia kambuh dia menjadi sesak yang berat. Tapi kalaupun itu tidak dalam serangan sesak napas, dia tidak akan bisa sempurna untuk pulih kembali untuk fungsi napasnya. Ini pada PPOK. Kalau PPOK sendiri biasanya terjadi di pasien yang seperti apa dok? Di sini yang paling sering kita jumpai adalah perokok. Perokok itu yang sering kita jumpai. Tapi ada yang mengatakan bahwa sudah merokok cukup lama, tapi kenapa kok tidak timbul sesak atau sesak napas seperti PPOK? Memang ada
polimorfisme tertentu atau jenis keturunan tertentu yang mana saluran napasnya itu mudah meradang dan ada yang memang tahan meradang. Jadi tidak semua orang perokok itu akan menjadi PPOK, walaupun lebih banyak terjadi PPOK untuk para perokok, tapi memang ada yang dia lebih tahan. Nah, itu ada satu golongan keturunan tertentu yang memang dia lebih tahan terhadap dampak iritasi. Itu kalau yang terjadi PPOK itu apabila dia kekurangan satu enzim namanya alpha-1 antitrypsin. Alpha-1 antitrypsin. Jadi itu adalah suatu enzim yang dia menghambat produksi dari proteinase. Proteinase itu akan terpicu kalau terjadi iritasi di saluran napas kita. Itu akan terpicu untuk terjadi proteinase yang nanti akan merusak jaringan di saluran napas kita. Nah, kalau orang itu memang keturunannya itu memang di dalam tubuhnya itu kekurangan alpha-1 antitrypsin atau defisiensi alpha-1 antitrypsin, ini biasanya menurun. Oleh karena itu, jangan coba-coba kalau keturunan dari kakek neneknya itu punya dasar penyakit PPOK atau bronkitis kronis, jangan coba-coba untuk kalau bisa hindarilah polusi udara termasuk merokok, karena dia nanti akan potensi untuk seperti kakek neneknya itu untuk terjadi PPOK menurun. Tapi kalau misalnya kakek neneknya itu walaupun perokok dia tidak punya sakit sesak napas, itu artinya keturunannya itu memang keturunan yang kuat terhadap bahan pajanan iritasi karena terhirup, yaitu iritan yang terinhalasi, itu lebih kuat dia untuk tidak terjadi PPOK. Nah, dalam hal ini maka saya sebagai dokter paru mengajak sedapat mungkin untuk menghindari bahan-bahan polutan atau bagaimana caranya untuk ikut serta mencegah adanya polutan yang nanti merupakan suatu bahan iritan yang bisa menimbulkan PPOK, khususnya asap rokok. Karena ternyata kasus-kasus perokok yang menjadi PPOK itu sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Ini jumlahnya untuk para perokok menjadi PPOK. Berarti kita semua sebaiknya menghindari dari merokok itu sendiri ya dok? Dari maupun dari genetik ataupun dari yang tidak genetik yang bisa tahan pun tetap harus menghindari itu ya dok. Lalu apakah pasien yang menderita PPOK bisa kembali pulih seperti sedia kala ya dok? Jadi kalau sudah terjadi PPOK itu biasanya nggak bisa sembuh. Dia akan semakin memberat apalagi tidak segera ditangani dengan baik. Jadi salah satu pencegahannya untuk menjadi sembuh memang sudah tidak bisa. Kalau sudah terjadi PPOK tidak akan bisa menjadi pulih kembali, tapi tetap saja membutuhkan suatu penanganan supaya tidak menjadi lebih berat. Tuh. Kemudian kalau sudah PPOK bagaimana caranya? Dia diberikan obat-obat yang membantu sifatnya supaya dia masih bisa hidup dengan baik. Jadi kualitas hidupnya itu tetap kita jaga. Karena kalau tidak dijaga, kita biarkan akan semakin meradang dan akan semakin terjadi kerusakan di saluran napasnya. Nah, itu nanti gejalanya akan semakin berat. Gejala berat seperti apa sih dok yang terjadi apabila PPOK tidak ditangani dengan baik? Nah, gejala-gejalanya yang bisa untuk orang awam untuk ketahui
yaitu terjadinya penurunan daripada fungsi napasnya atau kapasitas dari fungsi parunya, itu bisa dirasakan aja, bisa dirasakan. Jadi kalau orang normal itu bisa dirasakan bahwa dia akan menjadi sesak napas kalau dia bekerja berat. Kalau dia bekerja berat, dia tetap normal-normal aja. Nah, nanti semakin dia menurun fungsi parunya, di situ satu-satu tanda daripada gejala PPOK, yaitu dia akan sudah mulai merasa sesak napas kalau dia berjalan cepat. Dia berjalan cepat, dia sudah mulai terasa sesak napas. Ini sudah berarti terjadi penurunan daripada kapasitas daripada fungsi parunya. Nanti lebih berat lagi, dia akan mengeluh bahwa jalan lambat aja dia sudah mulai sesak napas. Jadi berjalan lambat aja itu sudah mulai sesak napas. Nah, itu berarti sudah gejalanya sudah lebih berat lagi. Lebih berat lagi, dia yang dulunya naik tangga itu masih normal, tidak merasakan sesak napas, tapi nanti bisa dirasakan naik tangga aja dia sudah minta berhenti di tengah-tengah tangga tadi itu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah tingkatan daripada PPOK-nya lebih berat lagi. Nah, lebih berat lagi kalau sudah cukup sangat berat, yaitu melepas atau memakai bajunya sendiri aja itu sudah merasa sesak napas. Nah, ini berarti sudah sangat berat ini. Nah, kalau sudah sangat berat sekali, ya istirahat aja sudah sesak. Artinya apa? Sudah nggak sesak lagi, sudah sesak terus. Nah, ini sudah sangat berat. Ini yang sudah akhirnya tentunya mengancam keselamatan dan mengancam jiwa daripada orang itu. Itu saya kira yang namanya PPOK di situ. Wah, dampaknya sangat buruk ya dok, apabila PPOK tidak ditangani dengan baik. Saya kira cukup jelas untuk PPOK. Baik dok, cukup jelas dok. Terima kasih banyak ya dok atas sharing hearingnya terkait dengan penyakit yang sering dialami oleh pasien-pasien paru, terutama PPOK. Nah, buat keluarga atau pasien yang menderita PPOK, segera berkonsultasi kepada dokter spesialis ataupun tenaga kesehatan lainnya yang terkait dengan spesialis paru. Bisa berkunjung atau mengecek kesehatannya di layanan kesehatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dulu.